Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, maka kula muliakan lan kula gunakan para sepuh, para kiai, para ibu, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Ketua MUI, Jati Anom yang kula hormati, Ketua BPD, Wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta pengurus termasuk pengajar masjid, panitia penyelenggara, para undangan, hadirin hadirat, seluruh hormati, adik-adik pimpinan acara kami aturkan jazakumullah khairan. Bulan Rajab ada peristiwa besar, peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Rajab, sebulan ke depan bulan Sya'ban, peristiwa besar namanya Nisfus Sya'ban, pergantian catatan amal manusia. Bulan Ramadan, peristiwa besar yang ketiga, Nuzulul Quran. Luar biasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga 3 bulan ini termasuk bulan-bulan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini Rajab sepisan maning peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban ini bulan Roah, pergantian buku, tutup buku selama setahun dari tanggal 15 bulan Sya'ban tahun lalu ditutup. Ba'da maghrib dilaporakan, dianjingakan datang buku induk, tempatnya di Lauh Mahfuz, kantor besar perbukuan, agenda dunia dan akhirat, pengetahuan tanggung, dibawa oleh 10 malaikat, diserahkan pada malaikat, namanya malaikat sekretaris, malaikat katabah, dibukukan, dimasukkan dalam buku induk. Nanti ini catatan akan dibagikan rapornya ketika ada di Yaumil Mahsyar, kumpulkan manusia bagi rapor, ketika pembagian rapor. Nanggo bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan, paling sering banget 27, Nisfus Sya'ban tanggal 15. Nah, giliran tanggal 17 Ramadan hadirin untuk turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, 17 Ramadan. Sehingga bulan-bulan 3 ini mempunyai makna yang luar biasa. Bulan Rajab, Rajab-Rajab ku maknane panen ganjaran. Rajab niku maknane panen ganjaran. Wong tani, lamun wong Jati Anom arane bulan Mayoran, Pak. Jadi wong kene Mayoran udan, ya dulu lah. Dulu Mayoran udan, bulan Mayoran. Mayoran apa? Mayoran pahala. Karena apa? Karena al-hasanah, satu kebaikan,
itu ditingkatkan kalau pada bulan-bulan biasa bi asyri amsalihah. Satu baca bismillah, satu baca basmalah, sekhataman Al-Quran, sesolatan, sholat sunnah, itu pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Satu khataman berarti sama dengan 10 khataman. Satu basmalah, satu sholawat berarti sama dengan 10 sholawat ganjarannya. Tapi bulan niki ditingkatkan menjadi 700.000 kali derajat atau pahala. Bulannya panen. Kamu duit jamia kamu ke sebab lagi panen. Aja panen pangapunten bener deret, bener ngebot, bener sawah, bener lagi merema. Ini selalu pasar malam, bener tak kayak asal, tak kayak jam resmi kali bubarin Pak. Semangat apa saja, terutama remaja masjid, DKM, MUI, semuanya harus semangat. Apalagi kita masyarakat Cirebon wis diwanti-wanti, dipeseni, diwasiati oleh sesepuh kita, oleh pendiri kita, termasuk pendiri Cirebon, yaitu Wali Besar Syekh Syarif Hidayatullah titik Tanjung. Tanjung itu kang cilik arane Tanjung, kang rada gede arane longgar, diarani langgar, kang gede pisan arane masjid. Zaman bengen arane masjid, apa lebih? Zaman bengen masjid apa jika masjid masih yang ditangkit dibongkar, gawe mau dibongkar. Kok delat maning ini nih, kemungkinan berapa tahun ke depan ini lantai 3 bisa ini laka. Itu tambah bagus ya masjid itu. Dan masjid itu tidak tambah jelek. Akhir zaman itu pembangunan tabahu di masjid makin mentereng. Ibu, cuman ciri ke zaman akhir masjidnya mentereng, lawannya akeh jamaah sedikit. Iya sih, ada betul-betul baik pada kalau babakan. Betul ya, tapi ya proses kan. Jadi sebisa mani kenapa diarani panen? Karena satu kali amal baik dilipatkan kalau pada hari biasa, bulan biasa 10 kali, tapi bahkan bulan Syakban, bulan Rajab terutama diinginkan jadi 700 kali. Nah kok pakai bulan Ramadan sampai 1000 kali Pak panen. Loh, sehingga dikatakan bulan panen namanya Rajab, bulan panen arah Rajab. Nah bakal wis panen. Kalau biasanya pun bakal panen kok akeh acara, akeh walimah, akeh kenduri, akeh undangan, sehingga karena akeh makannya akhirnya dari lebaran, makanya disebut bulan Syakban. Syakbanku keluarga ganjaran, kok dilakukan nih, kira-kira sehari mana ya? Nah, kesetuan itu maka ganjaran wis akeh dikira-kira wis pol kelimanji bulan Ramadan karena banyak pahalanya sehingga dosa-dosanya dibakar oleh Allah, maka disebut arane Ramadan pembakaran dosa. Nah saya bisa pembakaran dosa karena orang ngapunten dosa-dosa sedikit hilang kabeh sehingga seperti bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan kullu mauludin alal fitrah, sehingga disebut namanya Idul Fitri, kembali kepada kebersihan, kepada kemurnian, kepada kesucian, tegese dosa-dosa ciliknya ambalokabeh. Alhamdulillah. Prosesnya moga-moga ya bulan saya sakit kepanggil bulan Rawah, Syakban, amin. Ketemu bulan Ramadan, alhamdulillah. Bulan terakhir ketemu lagi baru bulan Syawal. Hari itu tanggal hidup sehat seperti saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebetulnya santri-santri terundang. Kurung beli kan itu. Keliling ya. Terus sore ya kata itu langsung tidak boleh di sekolah langsung. Gol bola balik manis. Hadirin kan bola balik manis. Nah, mulai sing peristiwa Isra Mi'raj
peristiwa Israel cukup apa? Umur kanjeng Nabi umur pira lan posisi mulai sini. Gamblang min Al-Quran disebutkan minal masjidil harami. Orang minal masjidil jami'anom, minal masjidil samcipta rasa, minal masjidil istiqlal, tapi minal masjidil haram. Masjidil haram berarti posisi di Mekah. Jelas di Mekah. Kanjeng Nabi umur kira waktu Isra itu, waktu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Aqsa, umur kira Kanjeng Nabi itu diperkirakan umurnya 50 tahun. Karena umur 40 diangkat jadi Rasul, diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, umur 40 tahun, 10 tahun ditambah 3 bulan baru diisrokan. Berarti sekitar 50 lebih 3 bulan, bukan yang ketiga, 50 tahun lebih 3 bulan Kanjeng Nabi diisrokan. Pertanyaan yang kedua, apa sebabnya Kanjeng Nabi Isra? Isra perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Aqsa. Sebabnya gampangannya mau lebih enak, mau ini susah. Karena Kanjeng Nabi sabar, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu dari bahasa Quraisy ini diberangkatkan di libur. Bulannya tinggi pada kalau bisa sekolah, bahkan ujian nasional di mana-mana, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, aliyah dan seterusnya. Itu biasanya menamakan studi itu. Terus pusing dah, dari duduk orang menindora tunggu dari Isra. Tuh. Begitu juga pabrik-pabrik. Kalau sudah tutup buku, maka karyawannya itu disediakan bus kemudian berangkat. Ada wisata, ada madrasah pesantren, wisata religi, wali sana, sampai kembali kerja. Ada lagi yang wisata kemana-mana. Itu sebagai sarana untuk hiburan, pulang ketemu wali, sambil ketemu sama kekasih, tapi Nabi langsung ketemu kalau Gusti. Nunggak apa kan Nabi waktu Isra Mi'raj? Nunggak apa? Buruk. Hari buruk itu bagus ke mereka. Balap talon. Balap ini kalau domodok. Kita kan boleh. Udah gak bunyi semua begitu kelamatan. Kalau sudah selesai ujian, sudah selesai dicoba oleh Allah, dicoba oleh persoalan yang rumit, kemudian sekolah bertujuan, turun kendaraannya pakai kendaraan yang baik, kendaraan yang layak, seperti itu haji. Awas aja kapal kami suwe. Kamu bisa waktu gue haji naik kapalnya kan gawe 2018. Enak. Mas Joko kapalnya kan turun musisi dulu akan diganti generasinya. Gua kasih bilang itu mana bukan. Gua kagak itu begitu juga anak-anak yang rekreasi, anak-anak pesantren madrasah yang di Solo, tolong bisa yang bener, tolong deh. Paling Solo jalan kamu pada mundur paling hiber semua orang niru Isra Mi'raj. Loh, pakaiannya udah bagus, bisa mesinnya mesin cuma itu lama. Belum masih hebat, bisa tetapi periksa mesinnya. Anaknya yang panitia jalan. Hah? Iya betul ya, anak-anak yang SD atau di SMP turun nih. Gue bakal daftarnya mobil, dicek. Pak, jelas-jelasan saya jadi mobil tahun berapa? Wih bagus ini. Anak CC anak, kulkas anak, kursi jadi setel. Ya pokoknya jadi apa? Tapi mesinnya odong-odong. Cek mesinnya dulu. Ini harus sampaikan sebab apa? Sebab setiap minggu itu orang ziarah, itu orang rekreasi, orang yang keluar itu selalu ada kecelakaan. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu, apalagi sekarang medsos sebenarnya.
Masya Allah. Oh iya. Apa sebab itu ngomong? Sebabnya kang juga dia ngakoni tinggal jalan mogok. Masya Allah. Mobil sih bagus ya. Terusan bener mogok ya Allah mogok. Singlet esok di Tasikmalaya sampai tekan Ngaskar makanya duitnya stok harus manjing WC bayar dari buyu ngisi ditahan renaknya Masya Allah naudzubillah min dzalik lu bulan itu ngomong panitia dan bahkan ziarah tanya satu persatu madrasah MHS mu'alimin takut nih kabeh mobilnya sudah dicek bisa kan jogi bagus ini mobilnya bisa enak kasih aja ngomong asli mesin nggak penting mesinnya yang baru yang bagus supire kalau bisa supire lamun Isra Mi'raj kah buruk kangenan di supire Jibril dikali Israfil supir teladan kabeh SIM-nya sudah B1 lah ada no belajaran kena akhirnya malah pun supirnya ngantuk disupirin akhirnya Masya Allah bener ngerem oleh gas kan datang sepur kan ini yang terjadi di mana-mana ini saya umumkan karena makhluk buruk dan neraka ya setuju beli bu cuma nang mobilnya bagus mobilnya anyar punten duitnya ada larang sitik ada murah-murah baik jadi larang sitik di papa wajar ada luru murah luru keselamatan sebab kalau murah meriah arahnya pakaian arahnya bubur kacang tapi kalau untuk keselamatan seperti ini diajarkan oleh Allah lewat peringatan Isra Mi'raj. Yes. Oh. Hadirin kami muliakan. Kenapa Rasulullah itu diisrokan sekali? Karena beliau itu sebelum Isra mengalami beberapa musibah. Bapak tuane wafat, dibentengi ning pamane wafat maning. Akhirnya dibentengi ning istri Siti Khadijah Al-Kubro wafat maning ninggal maning. Laka kang lindungi. Akhirnya kesempatan orang-orang kafir, kesempatan orang kafir Quraisy, orang Arab, akhirnya pangapunten pengumuman Rasulullah DPO daftar pencarian orang itu kan Nabi sampai dipaku pengumuman pembunuhan itu di Ka'bah. Siapa yang bisa membunuh Muhammad maka dia akan dikasih hadiah sebanyak-banyaknya. Kalau dia masih muda silakan cari artis Arab yang cantik akan segera dinikahkan. Kalau dia pengen punya pangkat yang tinggi akan naikkan pangkatnya, akan dirame-rame kusuk menjadi orang nomor 1 di Arab. Wis kata Nabi langkah cekelane. Bapak tuane wafat, pamane wafat maning, istri wafat maning. Akhirnya cekelan di Allah, baru dari Gusti Allah Nabi Muhammad, ayo mangkat sediakan buruk. Loh, kalau berangkat, mau sadurunge berangkat kamu nanti dioperasi. Nah, operasi tapi supaya ngerti, dada, di lebar susu 2 jari dari sini, ini ada jantung. Jantung dioperasi oleh 3 malaikat dikirim ke Israfil, kemudian dicuci jantungnya dicuci dibersihkan, yaitu dari sifat takabur, sifat dengki, sifat sombong dan seterusnya dibersihkan. Jadi kalau sifat iman, sifat yakin, dan sifat-sifat takabur. Nah, ini bener loh. Bakal bunga ada dulu apa ini mulai ziarah pada kalau rumah ini masjid ini hasil Isra kan masih diberes sedikit beresi. Nah kesucian inilah maka menjadi syarat dari orang-orang ahli akhlak dan disebut ahli tato, ahli sufi, ahli thariqah. Maka sebelum kita berangkat terutama ke masjid, sebelum kita berangkat silaturahmi, sebelum kita berangkat ziarah, apalagi haji, maka hatinya disuci gitu. Ini contohnya ini loh, panggungan sekarang ini Pak Tuh, anak terberat akhirnya kan bersih ada dumbangi wah terberat DKM nya diurus
remaja masjid meneng bae, mudah Pak parkir tembelek meneng bae. Punten aja kakek ngomong, tembelek gak muyu sampe ngomong, dari tembelek nyocot bae urip. Cacak ngirane wis saiki artinya kan bagus ora usah nyinggung-nyinggung DKM MUI kepala desa disclaimer mungkin tinggal ngemet tisu, ngemet jari, ngemet kertas dibuang terus dibanjur orang bersih biur wis hilang artinya bagus lah. Kadang-kadang mengapunten kita harus jamaah ngomongi Masya Allah tembeleknya senyesuk dimeneng baik lah kan buang marbot orang ruan gitu baik gaji ketik kok wis keloyong sebaya tembeleknya ngomong masa hilang-hilang pidato itu dikurkan loh ganti maning ustaz anyaran kiai anyaran ngomong maning wah tembelek anak ini kayaknya anak jadi deh sama kiai ustaz sih an-nadhu fatunal iman kebersihan sebagian daripada iman ini tidak bersih dan ini orangnya kurang beriman keloyong maning sebaya ya anggar dalil tinggi tuliker tembelek masih anak loh. Dan seterusnya yang penting kita itu yang penting punya hati yang bersih. Titip tajuk berarti anak terbelah di kuat. Maka saya katakan amal yang di dalam masjid tubuh akeh bu. Beli kudu jadi imam baik, beli kudu juga khotib baik, beli kudu ngaji rutin baik, beli kudu jadi DKM baik. Pangapunten. Termasuk menyediakan listrik ada masjid. Anak tidak mesin di misalnya KB, anak orang buluk wis kula tunggu patung padu telu belum ditipakan DKM pun tidak mat dua kloyong di Indomaret anak intok elektronik anak wis padu tunggu telu ditipakan DKM bro kita telu wes satu wis lumayan di tarung tengah begitu padang ada ngaji Quran ada itikaf ada ngaji rutin enak kira-kira turu ya aman jaga teh ganjarannya siapa? Ganjarannya bagi wong kang tuku listrik enak tuku listrik cepat dan rumah ganjarannya dikirim terus waduh kayak PNS gajiannya terus walaupun tidak kerja sebab bapak usul corona di rumah aja ganjarannya gede hanya listrik. Siapa orangnya memberikan penerangan di masjid, di tajuk, dilanggar di musola, makin alam kuburnya dari padang. Amin ya robbal. Apa maning listrik kanser masjid. Wis DKM pokoknya dari rada akeh duitnya, wis bagian bulan listrik. Kang kesirian kok kang udah duit dan begitu boleh dulu listrik kang di rumah itu listrik bekas. Wah, anak maning kang mirip amale orang kapok tapi amale gede. Apa modalnya? Modalnya telunjuk sana. Pemerintah duduk sambil ngomong di DKM di imam tolong ya engkau tugas kita pilih bakar maghrib cetak dulu terbikin tugas kita engkau bakal subuh terus pada jamaah mulai biar tepatin kita tapi ada ditulis dari pengurus. Apakah amalnya ini tidak besar? Ini besar amalnya luar biasa setitik kedeloknya tapi amal luar biasa. Maka diresapi bulannya ada sungkan wes anak ini pola kadang-kadang kotor pangapunten kan kompon marbot, kompon piket, kadang-kadang melas. Ungan aku gele, anak geringe, gue sih bantu pamarung apa? Oh sih cukup apa sih? Kita lagi cukup tapi cuman dia kang kurang anu pangapunten. Kang bersiapkan mulai dia langkah. Wis ngomong pamarbot ada remet dikas. Wis cek kangen dari tukul mana apa pula tukul daerah cek samune. Cek nang mempersiapkan cek pele. Bersihkan KB, apakah itu termasuk amal yang baik? Amal yang baik. Sebab Rasulullah pernah ngulati wadon kanggangannya tukang bersih di masjid di daerah Mina. Sampai nama masjid itu sekarang yaitu nama masjid si perempuan itu. Masjid bersih kira-kira waya Rasul tekan kok masjidnya kotor. Loh, ya saya bersihin apa? Punten. Wadon yang biasa nyapu tinggal. Loh dari kalian Nabi kenapa sih aku belum berita ini? Ini orang penting loh.
Ini orang penting. Masjid bisa bersih, Ka'bah itu bisa nyaman. Kan ada perempuan ini, ya apa sih Kanjeng Nabi, pengurus duku, DKM duku, remaja masjid Istua. Tuh, uang orang terkenal, mana kuburannya? Hidupkan oleh masyarakat Indonesia. Ini kuburannya Kanjeng Nabi. Ditekani Kanjeng Nabi kebenaran, terus dikubur. Lambergi masih terus, seperti diganjur, kembang-kembangnya masih pada utuh. Kanjeng Nabi langsung sholat di atas kuburan itu. Itu saking hormatannya Kanjeng Nabi. Apalagi yang jadi imam, apalagi yang jadi DKM, apalagi yang jadi remaja masjid, apalagi yang jadi bendahara. Sehingga tata kebudayaan Indonesia perhatikan posisi, kecuali desa-desa yang baru, posisi balai desa selalu menghadap utara. Posisi balai desa selalu berdampingan dengan masjid. Malamnya durung anak kine, durung anak payon yang tengah lagi kita beringin. Mangka mungkin punya nanti bapaknya masih. Si balai ini masih itu boleh ngebruk ya. Terus di depan masjid ini kok walaupun ada pintu gapura. Ini budaya ini adalah desainernya adalah Wali Songo. Seluruh hampir pantai utara kecuali pantai selatan. Seluruh pantai utara, desa-desa yang berada pantai utara zamannya mulai Wali Songo didesain bahwa ngapa itu balai desa harus menghadap utara. Hari masjid ya harus kan wajib gitu, ada kiblat. Terus di depannya ada pintu gerbang namanya gapura. Apa sebabnya? Wali Songo mikir, wong aman di balai desa, wong aman di masjid tergesek. Apakah dia itu jadi umaro, pemerintah, aparat, aparatur negara? Apakah dia jadi tokoh agama? Pangapunten harus melalui pintu gapura. Gapura maksudnya kang ake ngupai pangapura. Tunggu nih gini, kang ake ngupai pangapura rakyat ya maklum rakyat ya Pak U. Jadi Pak U ngomong manggung masker. Sebab kita diomongin sama, diomongin apa nih Kapolsek, nih seterusnya Kapolres, gue berendam. Ya mainnya dibangun di tunggu. Anak gue ngomong mana lo? Iku kudu Pangapura kudu lega kudu jembar. Yang menjadi tokoh agama yang terakhir menjadi sorotan adalah Menteri Agama lagi rame-rame ini masalah toa masjid. Ya kudu lega. Sebab apa? Sebab masuk itu gapura. Tinggal kang belum jelas dijelasakan, kang wis jelas ya wis ada ngomong baik, kang belum jelas ya aja dia terus rusak. Tinggal pilih caranya. Sebab bukan ya. Rasulullah itu pernah mengucapkan pada sahabat, wong Islam, wong mukmin kabeh bakal mandi surga. Nikmat yang paling besar itu setiap Jumat kalian akan mendatangi pasar. Pasar itu khusus untuk melihat Allah. Bayangannya kayak pasar Tegal Lumbung, pasar Perapatan, pasar Jatinangor kan begitu. Pasar Tanah Abang, Blademol. NTKB di Sirakabile kok bakal dina Jumat nih, barang di pasar. Gue dalam usul puncak kenikmatan di surga itu. Nah setelah melihat Allah, nanti laki-laki pulang ke rumah di surga masing-masing, istrinya bakal panggil. Sebab apa? Tambah ganteng, tambah bagus, tambah nom. Pulangnya takut, kan sampai itu di riasan ini di salon ini. Oh di pasar namanya pasar ru'yatillah, melihat Allah. Akhirnya membuatnya berudung pasar ini tambah aja mana. Nah terus mereka Nabi di pasar ini sahabat takut udah lebih sulit, dia beli, besok beli. Akhirnya ngomong, dalam Gusti Allah ning swarga itu pada katanya atau di tasbih disilupakan pada karo sampean dalam bulan tanggal 14. Kamu melihat Allah di surga nanti seperti kamu melihat bulan tanggal 14 purnama. Mana? Bisa mana? Sirah dalam Gusti Allah ning swarga itu pada karo dalam bulan tanggal 14. Pertanyaannya, apakah Nabi menyamakan Allah dengan bulan? Kan beli kan? Mestinya sahabat demo. Oh
Adam jelaskan titik temunya bukan kepada Allah dengan bulan, titik temunya bukan dengan melihat, tapi titik temunya dengan kenyamanan. Sebab Allah tidak sama dengan bulan. Bukola betul ya. Jadi bulan itu aman. Tinggi aman, terang, keluar desak-desakan. Jadi di pasar itu tidak desak-desakan. Jadi kalau bulan, nonton bukan itu tidak desak-desakan. Dalam artis, apalagi arti bukota. Jadi dalam itu aman. Dari sisi mana saja bisa dilihat. Tapi manapun ada di padanan atau di dalam bulan. Apakah para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada sahabat Khalid Malik, ada sahabat Hamzah, sahabat yang keras, yang istiqomah, apakah demo? Tidak demo. Karena beliau itu orang yang cerdas akalnya, cerdas hatinya, cerdas fitrahnya. Cuma ninggane, adane, semisal, gitu, dia muncul kan? Loh, padahal ini temunya bukan di kiri, bukan di suara azan, ini jawaban jadi masalah. Sebab mayoritas 100% orang Islam. Tapi orang Sumatera Utara di Papua, timbali ke sampai azan dibatasi. Nah, semisal orang sampean di Sumatera Utara, sampai di Kalimantan, Papua, atau sampai di Bali, betul, kabeh kiri, kabeh siap, betul di bukuk sebenarnya, ramai bisa turun. Itu namanya mengganggu. Nah, dari situ pula itu kan akibatnya fitnah. Kang siji Allah Akbar, kang siji kubur waton NKRI ada mati. Tarung siapa? Wong Islam karo Islam. Rugi Allah. Rugi. Kang itu siapa? Perempuan ISIS, Yahudi, wong Nasoro di luar. Makanya ada ancaman medsos itu. Menteri Agama harus penggal kepalanya. Bulan ISIS. Kulo kan wong gak ora seneng karo Islam. Kulane punten hifdzul lisan minal iman, dijaga sakmene. Sebab wong itu anak yang belum paham, anak yang setengah paham, anak yang ora paham, kan disebut gagal paham. Oh, ini kedudukan. Bener ya kayak Pak Umur nih. Induur, ini BKM apa kendur, yang ngomongnya rada hati-hati. Oh, mana tuh? Kalau biasa kalau batur sih biasa Pak Guru ya, tapi kalau umpama kalau Pak Camat, kalau Dur tentu kan bahasanya halus. Assalamualaikum, halo Pak Camat, sehat tuh. Tapi kalau batur menjadi masalah, tunggu diri kekakapan. Iya, kalau batur tapi pakai orang Dur aja jadi masalah. Tapi kalau ngomong konon di istri kula, ramai medsos ya, ramai marjugedan, tidak memberikan contoh. Oh, ini jalan. Tulisan minal iman, makanya jaga wanti-wanti supaya paham ya, supaya boleh berdiri tengah-tengah. Oh, jangan akan demo Menteri Agama ya maklum, mungkin akalnya dulu nyandak mana akal kamu orang. Coba lihat hadisnya, enggak sampai takwa lah buat kula salah takwa nang kiai anak beli kan bikin rangnang tak bahwa ini swarga anak pasar dalam Gusti Allah kayak dalam bulan. Apakah Allah disamakan dengan bulan? Kan tidak. Mestinya lamun Kanjeng Nabi salah, sahabat protes, malaikat Jibril dekat. Nabi Muhammad kan sembarangan ngomongnya. Tak demo kan. Tidak. Sebab apa yang disampaikan beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan beliau itu wahyu dari Allah, walaupun bentuknya hadis. Cuman kalau melalui malaikat Jibril namanya Al-Qur'an. Bakal langsung tidak melalui malaikat Jibril namanya hadis qudsi, hadis namanya. Oh, wis paham ya? Wis jadi ada melu komentar, ada melu demo mana ini kang aman guys. Ngomong ke Pak Kowi, insyaallah organisasi aman bijaksana. Tuh, jadi yang korban siapa? Yang korban umat Islam. Ya tuh. Bansor 7 juta, lo ini pasukan ya Allah. Di jero ati lu dagang. Kapan Islamnya maju? Kapan Islamnya hati bersih? Itu kan dimulai dari masalah azan, akhirnya melebar kemana-mana. Karena apa? Karena hatinya tidak dioperasi dengan akhlakul karimah. Ini menjadi masalah. Dengan peringatan ini, momen ini, mari kita mulai kembali kepada akhlak yang baik. Anak pesennya Kiku Cirebon di Rokan, anak telur.
bakal urip pengen selamat wong Cirebon jagan belum perkara jadi Prabu Walang Sungsang alias Syekh Sumatullah atau Haji Abdullah Iman karena ake sampun disanga Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana pesennya dulu nomor siji lapang dada ku toleran panglegaan pikiran pakuwo je pangapunten gawe KTP tapi punten digawe duit kok katanya biaya mana langka duitnya ya punten je pakuwo kuliah jangan jago baik cek wis diterima baik aku jago diterima sembelih aku golongan umpama niki sih umpama ini kan mobil desa ya punten pakuwo punten je pakuwo anak kula sakit marang jauh tapi duitnya dibeli duit paku kan lega, wis mau nunggak bukan mobil, sok bukan mobil. Wis insyaallah panah dana sing iso. Wis ya Allah beli budek, beli picek, sami ku ngasil. Lipaku model wong kene lompat mesin akan wis bismillahirrahmanirrahim. Ayo angkat. Kau sampean anak BPJS, sampean anu kartu anakis banjir diurus iki kowe paku bakal waras. Masya Allah bangga kubu saya pilihan mana insya Allah menang apa sebabnya lapang dada apapun tuh di pula kocok-kocok kita kudu lapang dada DKN pada Imam siapa ini Kiai A Kang Adam siapa ada misalnya Allah kan seterusnya pujian dari menit cowok siji manggotnya top ayo sedulur pada cokok mungkin lagi longgar kongolo 10 menit bukan orang telur ada berendam ketika emil ada berendam imamnya tinggal pasrah kepada Gusti Allah ya Allah moga-moga juga dinala moga-moga juga kebenaran akhirnya lega waktu membeli murid ini pada bubar kafe saya Masya Allah yang membeli kebangetan jati anom, jati anom dumbangi kabeh. Kenapa? Tidak punya lapang dada. Makanya di Al-Quran alam nasroh laka sadroh. Apakah aku tidak melapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya apakah kamu terlega? Kanjeng Nabi lega. Lega, wis angel diritakan kan niru Kanjeng Nabi cukup niru enggak? Masanya dakan. Coba sapa wong harus sembahyang di ini meneng bae. Harus sembahyang enggak esuk. Kalau sore gitu, itu mau jadi uang gitu nih man. Apa dirawatkan dengan sampean? Agama ini midoni anak sembahyang itu lu waduh tobat anyaran berhenti bocah. Bulan itu gak kurang ajar deh kok. Nyinggung perasaan loh ya. Lega lapang dada paling enak terutama kok menjelang bulan Ramadan deh. Bulan bantu ibu-ibu. Apa sebabnya? Sabram naik harganya. Minyak langka ndok naik kabeh menjelang bulan Ramadan toli dari ibu ngomong Pak punten Pak malam pertama sahur itu jadi nyandak tuku ayamnya lho dulu karena ayamnya langka regane larang tuh boleh apa maning nyeplok ndok di minyak larang gak saya naik maning dari ini pun menjebak botok begitu Pak ada gerendeng ngomong lanang ini lapang dada alhamdulillah kesuwun bu enak ke botok sudah ini sini lancar karena kata urip loh bari dawa mure bari bunga urip waduh kita enam kami sahur lawe apa botok turun menang kok nekat disarakin bisa lembek rendeng makan bari rendeng masuk larang kok gara-gara Pak Jokowi wis kari mangan kowe mangane beli mangan akhirnya ngrendenge iya akhir timbul nanti di dalam perut itu di dalam usus garis akan dari pankreas itu keluar zat-zat enzim yang tidak baik boleh sopong mengkel kalau nafsu makanya lo daging ngemerong kulit aduh Masya Allah makanya berisika coba kan lega-lega tapi lega contohnya wong di contohnya wong kerja bangunan contohnya di pasar contohnya ini sama Masya Allah enggak bisa esok mendelik mengisarnya mendelik asalnya apa kami ini kita katakan
Begitu teka buruk mangan dep-dep dengan Masya Allah. Apa namanya? Segar. Untuk belum ini rasa sebab apa? Lega itu. Loh, dinikmati. Sehingga Rasulullah selama hidupnya kalau beliau dikasih minum, dikasih makanan, kalau dicocok ya. Ngapunten, Ustaz, Pak Kiai, dicocok, supaya makan dicocok. Rasulullah pelihara blender. Orang enak ditinggal, apa kan Nabi? Ya harus orang dimakan. Padahal orang enak, beli kayak kita, disuguhi bakso, masih letek, camplang, wis hasil letek bisa camplang, gua orang nutup tinggal, ngumbangi makanan nutup, akhirnya ngomong, oh itu bakso nih kono penyakitan orang lain, tulangnya bakso itu kali dari ini iklan yang buruk. Yo, tapi kan Nabi bawa kenapa sebabnya? Wasi asodri lapang dada, urip kang lapang, alhamdulillah. Ini kembali kita keluar dari tema Isra Mi'raj. Ini ana hubungannya. Nomor loro, kudu dawa ususnya. Kula tinggi rohnan pengajian kali kuning bahkan ini kan MLS. Rohnan dia kayak itu kesene tiku Cirebon. Nomor loro dawa ususnya. Lah ususnya manusia pirang meter? Ususnya manusia 6 meter. Menurut kitab Ihya Imam Ghazali, menurut dokter juga 6 meter. Jadi 2 meter nganggo wadah sega, 2 meter nganggo wadah banyu, 2 meter nganggo wadah ambekan. Insya Allah sehat kok. Insya Allah bakal sehat umurnya dawa. 2 meter nganggo wadah sega makanan, 2 meter nganggo wadah banyu, ya usus paling gede sebenarnya. 2 meter nganggo wadah ambekan. Coba bayangkan sampai bakar raya, yang apa bakal puasa, dung maghrib, mentok sedapan ini, kalau berulang dingin, akhirnya mengap, akhirnya bikin terawih males ya. Pulangnya bakal terawih males, dulu imam kan gelis. Di masjid ini biasa layu dulu tadi itu girang. Biasa yang betul tadi pondok kan? Kenapa? Karena mentok. Loh, sehingga kan dimaksud dawa ususnya kita pernah takut. Kami mau apa sih dawa ususnya? Oh, jangan jejuk bakal dawa ususnya. Itu maknanya mengenai. Ani wong dawa ususnya itu berarti itu semangatnya hidupnya bahkan mana pun berarti wong sabar. Tegasnya kudu sabar. Sabar dengan sholat, kedudukan dalam Al-Quran disebut oleh Allah, sabar dulu baru sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar gitu. Sebab sakung sholat itu kudu sabar, disabar diam apa menurut itu udah bisa. Hebatnya mungkin bakal seluruh sholat tuh khairum minan naum. Kayak itu matanya mendelik di tembok dong, tahu apa diadang itu kapan kan? Maling-maling ngeler macam-macam tanyaran juga digerendengin. Ya. Nah bulannya saya kudu apa? Kudu sabar, ya. Kudu pemaaf, kudu sabar. Masuk pakai pintu gapura. Ada gapuranya namanya gapura. Di kuburan juga ada pintu gapura. Gapura itu sebelum kita meninggal, ayo kita mohon ampunan kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilas sama alaikum nih. Itu apa? Yes. Nah, bulannya letaknya dalam desa, balik desa, letaknya mandi, maka ngalor. Kenapa ngalor? Sebab nih karena lautan. Jadilah orang yang berada di pemerintah seperti lautan. Dalam kakaran laut, banyu sing gunung mancing, banyu banjir mancing, banyu sumberan mancing, ngapunten, rongsokan mancing, sampai bekas mancing, sima itu mancing laut, laut mewah di laut. Tetap tidak akan mengeluarkan ikannya, akan mengeluarkan sontongnya, akan mengeluarkan hasil laut, akan mengeluarkan garamnya. Laut itu namanya lapang dada. Bulannya mandapeng ngalor. Kamu desa sebelah itu mandapeng itu. Barang desa anyar mandapeng ngetar, tidak ada filsafatnya. Apa sebabnya tanah sesak? Di desa Pemekaran ya. Ini filsafat loh ya, perlu dibaca. Loh, lagi parah-parahkan sebab ini hadisnya berkata. Anak golongan loro sinfani rupane umaro karo ulama.
Umaru lambangnya balai desa, kemudian ulama lambangnya masjid. Idza soluha soluhal ummah. Bahkan di desa uangnya ini maslahat bagus soleh, tuh di ulama bagus soleh kerjasama baik, maka masyarakatnya jadi soleh umat, jadi tenang so baik semua. Maka kini kalau kini orang sejajar tukaran baik, masyarakat juga itu bagaimana? Ulah diletaknya ada orang ini. Loh, kalau tengah gua anak ringin jare soleh Indonesia cina kali Jogo, ringin ku asalnya si wiroi. Wiroi apa? Hati-hati. Kan nyekel agama hati-hati, kan nyekel pemerintah hati-hati. Sampai dari Jokowi kok langsung nggak kayak pula-pulaan jantung, darah tinggi, tumbang itu nggak gila. Tumbang ini dia ada, tapi hal itu udah mana lah. Paku, dengar apa paku? Kadang-kadang ini beri semua anu biasa, lega. Sebab apa? Sebab ada tema apa mau lapang dada aku bisa kan terakhir yaitu yang paling aneh dulu harap maklum. Berut 10 menit ada diskusian burung anak wongping teluk sampai jauh harap maklum apa udah. Loh, lega pikirannya ya. Harap maklum itu maksudnya khairi wa syarri minallah. Ada keputusan dari Allah. Good ya. Kembali mana ini? Nah, wisma konon akhirnya beli kanjeng Nabi munggah Imroh. Singkat cerita, ada 5 tempat kalau tidak salah. Kan disinggahi ini kanjeng Nabi, kan diakhiri ini kanjeng Nabi. Jadi munggah Imroh mudun. Ini Isra. Kami orang beda mana maka jalan mudun. Nah, mulai sih Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjid Aqsa Palestina ada 5 tempat yang disinggahi. Di Mekah langsung mudun. Ning akhir ikan kurma agak subur, daerahnya tidak seperti Mekah, sehingga kelihatan dari buruk turun banyak pohon-pohon kurma yang hendak dipanen. Bagi Jibril aja atur mengatakan, ya Muhammad, sholaita hahuna raka'ataini. Dan Nabi itu tertanda sholat rakaat itu. Sholat. Nah, koi tinggi jadi pertanyaan sholat apa? Kok kan bahas arahnya ahli hadis. Adikul imam bahwa kan Nabi sholat baik. Sholat 2 rakaat. Allah Akbar, saya diterangkan sholat. Kalau karena suasana kan Nabi belum pernah ke Madinah, maka beliau bertanya, ya Jibril, mahadza ya Jibril, ini yang tadi saya sholat itu apa itu? Desa apa? Kota apa itu? Jibril mengatakan, hadhihi Thaibah, ini adalah Thaibah. Bulan memang kita bacakan ya Thaibah, ini Madinah. Jari malaikat Jibril, hadhihi Thaibah, ini adalah Thaibah. Tapi jari wong kono arahnya kota Yathrib. Kan Nabi hijrah disebut Al-Madinah, Tul Munawwarah. Jadi arahnya yang paling gamblang itu lu versi Jibril yaitu Thaibah, tanya subur segala macam, subur ganjaran, subur kulane, maupun karakternya orang Madinah ramah-ramah, hampir mirip kayak orang Jawa, sopan-sopan. Tidak karena Mekah, bahkan Mekah agak keras. Sebab apa? Sebab begini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu-abu. Madinah boleh disebut golongan Ansor karena penolong. Iya, loh. Bahkan di Mekah kan Nabi diusir. Jadi bulannya harus maklum, cuman insya Allah dengan masuknya banyak orang Indonesia ke sana, sekarang Mekah Madinah sudah lain. Sangat menghormati orang Indonesia. Nah, nggak sampai umroh. Nanti di Madinah, di Mekah, di Jeddah, ini orang Arab sopan-sopan. Ini Indonesia apa? Sebab Indonesia terkenal dengan senyum kesopanannya. Indonesia paling bagus sedunia nih. Paling khusnudzon kalau besok. Anak tabrakan di mana? Anak pegang motor present, tiba derek. Kecelakaan derek, grup kalau ini batu di grup dikecetik, kalau ditulungi, aduh untung jelas, nih kecetik, diuntung, catat derek kayak kamu ngomong. Tapi baik. Minum supaya wes. Kalau itu kan sih untung beli mati. Berkah ini bok negara hukum mati. Masih untung orang murid pun salah jadi untung. Sumpah. Kecetik untung, tugel untung sampai mati
dia untung gitu. Kakak sampai kamu mau gelem masa gelem kan? Tapi itu namanya bentuk apa? Bentuk kesabaran menerima takdirnya Allah. Itu. Bener ya? Bulan di Madinah. Umroh 2019-2020 balik. Masya Allah, sopan-sopan. Iku nanti kalau istri gula, terus kalau adik gula marani Madinah belanja oleh-oleh. Itu Masya Allah, langkah kan terus sampai pengen usul ban si dia diberangkatkan kabeh dipilih belum. Orang mah didorongkan kabeh malah kok nyicipi. Wes, barang anak wong Malaysia dewek kan orang bine sih mau dijalanin layani. Akhirnya ngomong kan Indonesia baik, Indonesia bos, Indonesia Sahrini apa tuh dari Sahrini kan ada orang Malaysia bahkan sampai gue kan tersinggung sebab apa? Beliau itu sesama Melayu sama Asia Tenggara kok ngarep diremehnya itu bahkan Indonesia padahal gue begitu apa-apa cuman gelem-gelem baik tapi tetap mereka sopan. Karena apa? Karena orang Indonesia dimulai dengan akhlakul karimah. Akhlak yang baik maka menimbulkan kebaikan. Nanam yang baik maka cukule baik. Nandur pari, kue pari. Nandur duren, kue duren. Tapi nandur suket, mungkin cukule duren. Tanam baik. Bikin kembang, cukule kembang. Nandur pari, cukule pari. Cepari, pasti cukule pari. Cuman pun kan kadang-kadang ada gangguan karena ini suket. Loh, kayak ini ngaji udah artis, malas, suka deh tinggal di berdoli deh rasa sekarangnya selesai ya, tuh lah kenapa mau ngajar gua dimulai dari Sahrini kurang apa Madinah malah bisa bahasa Inggris boleh bahasa Inggris tetap mengerti, bisa melorok ya kalau mau baik kan bahasa Arab naam, dalika wah buah pernah jadi kita coba pakai bahasa Indonesia. Apa sebabnya Anda mengatakan perempuan dari Indonesia itu saat ini? Sebab saat ini dulu ke Madinah itu muter-muter ke toko-toko takut begitu tutup. Cuma ada itu takut betul-betul ulangan orang jumbangi ya. Jadi sekarang bahasa nomor 2 di Arab itu bahasa Indonesia. Silakan dicek. Wes jadi lawan sampean mau dari pas-pasan orang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab bisa ada jenis kaki, bahasa Jawa gak ada kan bisa, bahasa Sunda. Pulang di Madinah ibu rumah sakit ketemu kalau mantan tentara, pensiun tentara, ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Sore banget, ngomongnya Sunda, jadi kurang takut. Maaf Pak, waduh, alhamdulillah Pak Haji, baik. Jadi kurang takut. Kami di mana? Asli Madinah. Kok bisa Sunda? Iya, sebab apa? Istri Cianjur juga disimpan kan? Aduh, jangan kurang ajar. Jadi bisa ngomong Sunda. Anak kan bisa ngomong Dermayu ya. Jadi Rabi ngomong, ya Allah, orang Arab menghargai. Rusia insya Allah. Kalau datang orang-orang Indonesia, Pak Jokowi Prabowo di sana, insya Allah akan didengar. Putin. Mandek, iso kok mandek sebab apa? Dengan bahasa yang halus. Beli kayak Amerika, beli kayak Prancis, beli kayak Sejene, dibom, terus bomani. Ya sudah tarung di sini. Indonesia tidak begitu, makanya Indonesia ini didorong berperan penting untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Indonesia perlu disorot. Sebab Indonesia gemoyo. Ini ya gemoyo demi Indonesia, ditempilin minggu, lepok kesenangan malah jalur selfie. Lumayan dengan TikTok. Indonesia memang ya itu yang pertama di Madinah. Terus selanjutnya nih turun lagi di Meloro, turun ning sore wiwitan mayang Meloro takon Jibril jadi apa jadi wiwitan apa rane Sajaro Musa. Oh wiwitan kang ini sore Nabi Musa digedak-gedak marane Palestina digedak-gedak ning sapa ning golongan Fir'aun kan Mesir pojok-pojok Melayu liren yaitu kowe datang daerah Kanaan marane yaitu mertuae boten sawur Nabi Suhaib mertua calon mertua liren ning sore wiwitan salat rakaat yes bangun maning
Nah, ini dulu segini iya wis sembahyang rong rakaat kin apa? Oh, kini arane disebut Turi Sina, dataran Sinai yang sekarang diperebutkan antara Israel dengan Palestina, dataran Sinai. Jadi dulu gunung cilik lah, beli perlu. Mahur mani turun nani kini kayak apa sih? Oh, kini tempat kelahiran Nabi Isa. Hari Nabi Isa itu dua ibu orang dari bapak. Pulane karena lahirnya orang dari ibu orang dari bapak karena isin dari Siti Maria atau orang Kristen Santa Maria. Akhirnya Yusuf mulai di tempat Kang Aman bukan diaru-arui diarani pangapunten perempuan yang tidak baik, perempuan pelacur. Mulai lulu tempat aman sehingga ketika lahir itu tidak ada bidan dan tidak ada dukun bayi, tidak ada dokter yang menangani. Ulane badannya Nabi Isa langsung nempel datang lemah. Badan itu pangapunten li kangaran badan niki dari arane lahem. Tempat itu bed sehingga disebut Baitul Lahem, sekarang menjadi Bethlehem. Sholat rong rakaat. Lah kan Nabi jeung Jati Anum terus habis umroh tuh di Bethlehem. Kayak orang Kristen kena, tapi sembahyang ini kan ada nutul kecap. Nutul aja orang beda sebab lakum binukum maliyati. Loh. Silakan. Mereka ibadah, kita ibadah. Bethlehem. Belakang terakhir akhirnya ini akhirnya mancing datang masjid kami disebut Masjidil Aqsa. Minal Haram ila Masjidil Aqsa. Seluk mancing